Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa la asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, bahwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik untuk seluruh manusia. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, berkata musannif hafizahullah ta'ala, ma zilna fi hadzal kitab, yani fi babi idharil farahi wa basyasha. Masih pembahasan kitab ini, yaitu masih menampakkan rasa gembira dan senantiasa tersenyum kepada saudaranya. Kemarin telah kita membahas tentang lutful lisan, yaitu lisan yang senantiasa lembut, tutur kata yang baik. Kemudian lisan yang senantiasa mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Yang berikutnya kata beliau adalah wasa'atul qalb, lapangnya dada. Lapangnya dada seorang hamba. Inilah sifat seorang mukmin, orang-orang yang senantiasa ada padanya dari sifat persahabatan, yaitu berupa dia memiliki sifat berlapang dada, dan hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah segala urusanku. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta kelapangan dada, yaitu kelapangan hati. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami yang telah melapangkan dadamu, yaitu melapangkan apa yang ada dalam hatimu. Ini kelapangan hati hendaknya dimiliki seorang muslim, dan ini adalah sifat seorang muslim. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan dada. Dia meminta kelapangan dada. Meskipun dia berselisih, dia berperang atau berselisih satu dengan yang lainnya, maka hendaknya ada kelapangan dada padanya. Kalaupun dia berselisih, kelak pada hari kiamat dia akan berkumpul. Apabila dia seorang muslim berkumpul dalam keadaan semua perselisihan, kedengkian, kekejian yang ada dalam hatinya itu akan dihilangkan. Makanya pada hari kiamat kelak, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya orang-orang yang berselisih, orang-orang yang saling memudaratkan di dunia, baik itu sisi peperangan atau pemukulan dan lain sebagainya, itu kelak pada hari kiamat ketika mereka telah dikeluarkan dari api neraka, maka mereka akan disuruh membalas satu dengan yang lainnya, diminta qisas, sehingga dihilangkan kedengkian, kekejian itu yang ada dalam hatinya.
hingga mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa ada sama sekali kebencian, kedengkian, hasad dan seluruh penyakit-penyakit hati dicabut dari diri mereka. Yang ada tersisalah kebaikan di dalam hati mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Yaitu kami cabut apa yang ada dalam mereka dari kedengkian, dari kekejian yang ada dalam hati mereka terhadap saudara-saudara mereka, dan mereka saling berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Ayat ini, Masya Allah, ayat yang mulia ini dikisahkan dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika Imran Ibnu Talha rahimahullah ta'ala itu masuk kepada Ali bin Abi Thalib. Itu dia menahannya saja. Kemudian dia mengatakan, kenapa engkau menahan? Atau ada seorang mengatakan, kenapa engkau menahannya? Kenapa engkau menahan seseorang? Apakah disebabkan dengan si fulan, yaitu Imran ibnu Talha Imran ibnu Talha itu anaknya Talha ibnu Ubaidillah, yang mana beliau radhiyallahu anhu meninggal pada saat perang Jamal. Begitu juga Zubair ibnu Awam, dan dia berselisih bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berselisih kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia mengatakan, semoga saja aku termasuk dalam ayat ini. Yaitu ketika dia di dunia berselisih, karena mereka berselisihnya persoalan khilafiyah yang mereka perselisihkan, maka dia mengatakan, semoga aku termasuk orang-orang yang berada dalam ayat ini, yaitu aku, Zubair dan Talha. Bahkan ada sebuah riwayat yang dimaksud dengan ayat ini adalah mereka-mereka ini, yaitu diangkat dari dada-dada mereka berupa kebencian, kedengkian. Nah, inilah sifat seorang muslim. Sifat seorang muslim itu adalah hendaknya dada yang lapang dan berusaha menghilangkan kebencian, kedengkian tersebut, meskipun itu memang sulit, dan itu adalah sifat seorang manusia. Hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tersebut. Dan sesuatu yang dia menjadikan sahabat kepada saudaranya, kepada kawannya, atau dia berteman, atau dia menganggap saudara, maka dia hilangkan sifat ini bagaimanapun keadaannya, meskipun ia disakiti. Ini dada yang lapang ini sangat sulit. Sangat sulit. Menjadikan hati-hati itu lapang terhadap musuh-musuhnya, terhadap orang yang membencinya, baik orang yang hasad kepadanya. Ini sangat sulit sekali. Kecuali bagi orang-orang yang benar-benar Allah berikan rahmat kepadanya. Dan semua ini dikatakan orang yang paling afdal. Manusia yang paling afdal itu yang memiliki dada yang lapang. Tidak ada kebencian di dalamnya dan tidak ada kedengkian. Sebagaimana dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu an, qala qila ya Rasulullah, dikatakan kepada ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Siapakah manusia yang paling afdal? Kullu mahmumun qalb wa suduqul lisan, atau suduki al-lisan, setiap yang mahmun hatinya dan lisannya jujur. Qalu suduqul lisan na'rifuhu, orang yang jujur lisannya, senantiasa baik lisannya, kami mengetahuinya. Namun fama mahmumul qalb, maka apa itu mahmumul qalb? Qala huwa at-taqi wan naki wala ithma fihi wala bagi wala gillun wala hasad. Dia adalah orang yang taki, naki, orang yang bersih, hatinya
bertakwa, orang yang bersih hatinya, tidak ada dosa di dalamnya, tidak melampaui batas, dan tidak juga ada kedengkian dan hasad, kebencian dan hasad. Itulah manusia yang paling afdal. Kita harus bisa menjadi manusia yang paling afdal. Ini apabila juga kita berteman, sudah berteman baik, maka kita jadikan hati itu hati yang lapang. Dihilangkan seluruh dari ini, dari penyakit-penyakit seperti ini. Karena penyakit seperti ini akan memutuskan persaudaraan. Ingat, penyakit yang ada dalam hati itu akan memutuskan persaudaraan antum, pertemanan antum. Apalagi kalau persaudaraan karena dunia, itu sangat cepat sekali. Silih berganti. Antum lihat tolak ukurnya. Kalau orang yang berteman karena dunia, karena ada kemauannya, tolak ukurnya itu gampang. Antum akan melihat teman antum silih berganti. Kenapa teman antum silih berganti? Apa yang ada pada mereka? Maka antum lihat apa yang ada pada mereka. Mungkin dia berteman kepada antum itu sebab dunia, atau sebab karena ingin dikenal, atau sebab karena apa? Ada keinginan perkara yang lain. Tapi kalau dia berteman karena Allah Subhanahu wa taala, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kondisinya antum, baik antum senang maupun susah, dia senantiasa bergembira terhadap antum, terhadap pertemanan yang dia jalani terhadapmu. Seperti itulah keadaan orang-orang yang beriman. Maka yang demikian juga itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kelapangan hati itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Itu bukan dari kita. Oleh sebab itulah minta kepada Allah, Rabbi surhli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Karena ini berkenan dengan ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, faman yuridillahu an yahdiyahu wa yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya untuk Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harjan ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, inginkan kesesatan pada mereka, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya sempit sekali. Hatinya sempit sekali, seakan-akan dia itu naik ke langit, mendaki langit. Itu tidak akan mungkin, mustahil. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kelapangan. Oleh sebab itulah mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kelapangan tersebut. Harus kita meminta banyak-banyak. Ini penting bagi orang-orang yang benar-benar ingin mengamalkan adabul israh, adab-adab pertemanan, persaudaraan. Bagaimana sih adabnya? Jangan sampai kita sedikit saja sudah baper. Baru dinasihatin sedikit baper lagi. Baru disampaikan sedikit sakit hati. Baru diberikan nasihat itu untuk memperbaiki dirinya, berpaling lagi, bahkan tidak mau ikut taklim lagi, bahkan menjauh dari saudaranya lagi, dan begitu seterusnya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini tidak mengerti tentang pertemanan. Harusnya orang yang menegur dia dari sisi kebaikan, dia harus bersyukur karena ada orang yang menyelamatkan dia. Bukan sebaliknya, dia dinasihati justru malah dia menghindar, menjauh, bahkan tidak pernah datang lagi untuk bermajelis ilmu. Na'udzubillah. Ini sudah terkena syubhat dan sudah terkena talbis iblis. Itu berhati-hati. Talbis iblis itu jika seseorang terkena, dia akan menjauh dari ilmu dan dia berupaya untuk mencari-cari alasan bagi dirinya agar orang memberikan alasan kepada dirinya. Itu bagi orang-orang yang meninggalkan ilmu tersebut. Maka oleh sebab itu berhati-hati. Berhati-hati, iblis, syaitan itu senantiasa berada pada dirinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala, wa qala qarinhu rabbana ma ataghaituhu walakin kanu fi dhalalim mubin. Iya kan? Wahai Rabbku, kata syaitan itu pada hari kiamat, wahai Rabbku, bukanlah kami yang menyesatkan dia, tapi dirinya sendirilah. Akan tetapi diri sendiri yang sesat.
Syaitan saja berlepas diri kepada. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantah keduanya, syaitan dan manusia yang ikut dengan syaitan. La tahtasimu ladayya, janganlah kalian saling berbantah-bantah di depanku, di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian berbantah-bantahan. Ini bahaya yang seperti ini harus kita perhatikan. Karena kalau seperti ini jalan hidup seseorang, senantiasa berdada sempit, senantiasa tidak ada kelapangan terhadap saudaranya, wah ini repot. Mau beramal dengan amalan kebaikan dia bakalan sulit. Mau belajar dia bakalan sulit. Orang yang sempit dadanya, coba antum lihat orang yang sempit, dia tidak mau bertemu kepada saudaranya. Ketika dia melihat satu majelis, akhirnya dia tinggalkan majelis itu, cari majelis lain. Ketika dia bertemu pas-pasan, padahal temannya ini ingin kebaikan kepadanya, dia mencari jalan. Seperti itu terus. Ini orang-orang yang dadanya sempit itu seperti ini. Antum dapati orang yang berdada sempit begini kelakuannya. Bagaikan layaknya dia memusuhi saudaranya. Padahal dia adalah seorang yang mukmin, seorang muslim. Kemudian yang berikutnya adalah bastul yadi. Itu diantara menampakkan kegembiraan kepada saudaranya adalah bastul yadi. Itu lapang tangannya. Apa lapang tangannya itu? Senantiasa memberikan sedekah. Senantiasa memberikan sedekah kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya, siapapun. Bahkan bukan saudaranya saja. Karena ini sifat seorang muslim, itu dia senantiasa dermawan, karim. Itu sifat seorang muslim. Siapapun dia temui, dia berikan, dia infakkan, dia dan seterusnya. Kalau orang lain saja dia berikan, maka selayaknya kedua orang tuanya, saudaranya, kerabatnya itu lebih dia utamakan. Kemudian orang-orang yang terdekat dengan dia, orang ahlul ilmi, kemudian orang yang akrab dengan dia, orang yang membantu dia. Bahkan musuhnya sekalipun, kalau dia memiliki musuh, maka dia berikan. Bisa jadi dengan pemberian itu musuhnya jadi lunak hatinya. Seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ketika kaum musyrikin, para sahabat sebelum masuk Islam, sebagian para sahabat, ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka harta rampasan dengan pemberian seperti itu, ternyata hati mereka itu lunak dan masuk ke dalam Islam. Ini orang-orang yang keras terhadap Islam. Lantas bagaimana yang memang sudah Islam, memang dia sudah Islam, sudah memang dari akhirnya sudah Islam, maka selayaknya lagi kita berikan hal yang demikian, memberikan pemberian berupa hadiah. Ini lapangnya tangan, yaitu luasnya tangan, yaitu berupa sedekah. Ini yang dimaksud adalah senantiasa memberikan sedekah. Sebagaimana dari Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Disebutkan dalam syarah hadis ini, baik Imam Nawawi atau Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala itu mengatakan al-yadul ulya, tangan yang di atas, yaitu al-munfik wal muta'affif. Dia adalah seorang yang memberikan apa? Nafaqah atau munfik, itu memberikan sedekah. Orang-orang yang memberikan sedekah dan orang-orang yang menahan tangannya, yaitu al-muta'affif ini adalah orang yang menahan tangannya dari meminta. Ini menahan tangannya dari meminta, dari hal yang demikian. Ini al-yadul ulya. Minas sufla ini adalah orang yang as-sa'il, orang yang meminta, orang yang minta-minta. Jadi al-mu'ti khair minas sa'il, orang yang memberikan itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta, lebih baik daripada orang yang
meminta-minta. Bahkan disebutkan dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar rahimahullah taala itu menerangkan bahwasannya wa ammal yadul adami fahiya arba'ah. Tangan seorang Bani Adam itu menjadi 4, yaitu tangannya itu ada menjadi 4 bagian. Yang pertama al-yadul mu'ti wa qad tadafarat al-akhbar bi annaha aliyan. Bahwasanya tangan yang senantiasa memberi, dan ini nampak dari khabar bahwasanya dia adalah yang tangan yang ali, yang derajatnya tinggi. Ini tangan yang senantiasa memberi ini lebih tinggi, paling tinggi derajatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yadus sa'il, tangan orang yang meminta. Bahwasanya tangan yang seperti ini adalah lebih di bawah, kedudukannya lebih rendah. Nah, yang ketiga adalah yadul muta'affif anil akhdhi walau ba'da an tamudda ilaihi yadul mu'ti masalan. Yang ketiga adalah tangan yang muta'affif, tangan yang menahan. Tangan yang menahan, meskipun orang yang memberikan sudah, meskipun itu boleh diambil, orang yang memberikan itu telah memberinya, dia tidak meminta tapi diberikan, tapi dia menahan. Dan tangan seperti ini yadul ali, tangan yang derajatnya tinggi, kedudukannya tinggi, dan dia adalah ma'nawi. Dia adalah uluwan ma'nawiyan. Dia adalah kedudukan yang tinggi secara ma'nawi. Dia menahan dirinya untuk tidak mengambil meskipun diberikan. Padahal dia diberikan ini, tapi dia menahan dirinya untuk tidak mengambilnya. Ini dikatakan adalah uluwan ma'nawiyan. Kedudukan yang tinggi secara makna. Yang keempat adalah al-akhidhu bi ghairi su'alin. Wa hadhi qad ikhtalafa fiha. Dan ini orang yang mengambil tanpa meminta. Orang yang mengambil tanpa meminta ini berselisih di antara para ulama. Berselisih di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia adalah termasuk tangan yang rendah di bawah, dan ada yang mengatakan, dan terkadang dia tangan yang tinggi secara maknawi, tapi sesuai dengan kondisinya kapan. Ketika dia mengambil saja, itu apa maksudnya? Itu dilihat dari kondisinya. Wallahu taala alam. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Kemudian berikutnya adalah katmul ghaid. Itu orang yang menahan dari amarah. Sudah kita terangkan. Yaitu diantara sifat seorang mukmin adalah baiknya akhlak seorang mukmin itu adalah dia menahan amarahnya. Dan termasuk arkanu akhlaqu sayyi'ah al-ghadab. Termasuk rukun-rukun akhlak yang buruk itu adalah marah, senantiasa marah. Wal ghadab jima'us syarr, dan marah itu ternyata pangkal daripada seluruh kejelekan, pangkal daripada seluruh musibah. Itu amarah. Maka hendaknya dia menahan hal yang tersebut. Jangan dia sedikit marah sama temannya, sedikit emosi. Nah, ini tidak benar. Harus dia bersabar. Bagaimanapun kondisi saudaranya, dia senantiasa menyayangi saudaranya, layaknya dia menyayangi saudara kandungnya. Seperti itulah dia berteman. Itu adalah adabnya. Bahkan Nabi SAW menjamin kalau dia bisa menahan amarahnya, dia akan menjamin, Nabi SAW akan menjamin surga. Kata seorang sahabat, ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah awsini, qala la taghdab, faradda miraran, qala la taghdab, fi riwayatin la taghdab walakal jannah. Kan begitu. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu, ya Rasulullah berikanlah aku wasiat, suatu kewajiban, jangan kamu marah. Diulangi lagi, ya Rasulullah berikan aku wasiat, jangan kamu marah. Dalam riwayat yang lain dikatakan la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, maka engkau akan mendapatkan surga. Hanya amalan itu saja. Satu amalan loh.
Tapi satu amalan ini ternyata kalau dilakukan, maka cabang daripada keburukan itu ada semua pada ini. Cabang dari keburukan, seluruh keburukan itu ada pada amarah. Kalau dia bisa menahannya, insya Allah dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan janji kepada sahabatnya. La taqdu walakal jannah. Kemudian tarkul kibar. Ini sudah juga kita terangkan. Meninggalkan apa? Kesombongan. Apa dia sombong? Apa itu sombong? Hah? Apa itu sombong? Hah? 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 Sombong itu apa? Hah? Itu adalah sombong. Nabi SAW menafsirkan batarul haq wa ghamtun nas. Itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Apa saja meremehkan dalam bentuk apapun. Meremehkan dalam bentuk apapun. Dia mengatakan kecil ji itu baru belajar. Seperti itu kesombongan. Baru taklim ji, baru ji kenal sunnah. Sudah sok-sokan. Kamu sebenarnya itu orang yang sombong, bukan temanmu itu yang sok-sokan, tapi kamu yang sombong terhadap ini. Sifat ini adalah sifat tidak benar, sifat yang jelek pada diri seorang muslim. Meremehkan saudaranya dan menolak kebenaran. Disampaikan hadis ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia congkak. Kan ada ulamanya. Memangnya ulamanya bisa menjamin kamu masuk surga? Ada ustadz kita lebih kabir, lebih kibar. Ada ustadz kibar, disampaikan ayat-ayat tapi ustadz kibar ngomong begini. Hampir-hampir langit itu runtuh ketika engkau dikatakan, disampaikan ayat Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau mengatakan si fulan wa allan. Ibnu Abbas mengatakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan qala Abu Bakar qala Umar, hampir-hampir itu langit itu runtuh. Iya. Aku mengatakan ucapan Nabi, kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar. La haula wala quwata illa billah. Ini berbahaya yang hal yang ini sering terjadi. Ketika ada seorang saudaranya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi ustaz kita, pendapat ustaz kita begini, memangnya ustazmu siapa? Ustazmu itu loh suka melakukan dosa sana sini. Kok bisa bersandar sama ustaz ini, ustaz ini? Antum ini disampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala, antum ini disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz itu tidak ada jaminan surga. Ini ayat Allah yang kita sampaikan, hadis Nabi yang kita sampaikan. Jangan mengatakan, "Oh ini ustaz kita kan ustaz kibar, ustaz besar. Ustaz terkenal, banyak madunya." Ya kalau terkenal memangnya kenapa? Kalau banyak madunya memangnya kenapa? Dia bisa menjamin antum surga? Bisa menjamin surga terhadap antum? Tidak bisa kan? Sama kali dirinya sendiri saja tidak bisa menjamin dirinya untuk masuk surga. Apalagi antum. Kalau antum disampaikan ayat Allah, disampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru jawabannya adalah qala ustaz fulan, qala ustaz fulan, qala syekh fulan, qala syekh fulan, qala ulama fulan, qala ulama fulan. La. Ada ma yajuz. Ini tidak benar yang seperti ini. Kemudian mulazamatu al-hurmah, senantiasa ada penghormatan. Terus menerus menghormati, memuliakan saudaranya. Itu harus diingat loh. Kita berteman itu harus ada memuliakan, ada pemuliaan, jangan direndahkan, jangan dikhianati dia. Ketika engkau berjanji atau dia memberikan rahasia kepada engkau, jangan dikhianati. Kalau khianah min sifatil munafik. Khianah itu termasuk sifat-sifatnya orang munafik. Apabila ada rahasia yang dia sampaikan ke antum, jangan sekali-kali antum bocorkan sampai antum meninggal sekalipun. Kalaupun antum sudah meninggal, kemudian dia sampaikan, itu sudah terbebas darinya. Sebagaimana para sahabat, sahabiyah seperti itu.
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah berbicara kepada Abu Bakar tentang Hafsah, dia telah berbicara, kemudian suami dari Hafsah, suami darinya itu terbunuh dalam peperangan. Nabi SAW membicarakan tentang Hafsah. Umar radhiyallahu an datang kepada Utsman, mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar, apakah engkau ingin Umar radhiyallahu an melihat orang yang soleh untuk bisa mendidik anaknya? Lihat seorang orang tua, jelihnya dia melihat atau ingin menikahkan putrinya kepada orang-orang soleh, sahabatnya sendiri. Bukan orang yang kaya, tapi orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang punya kedudukan di atas agama. Dia mendatangi Abu Bakar, kemudian dia menawarkan anaknya Hafsah. Abu Bakar hanya diam saja. Kemudian dia mendatangi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan, pada hari ini aku belum ingin menikah. Kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, sungguhnya Hafsah akan dinikahi orang yang lebih baik dari Abu Bakar. Dan siapa? Hafsah dan Utsman akan menikahi orang yang lebih baik daripada Hafsah. Seperti itulah akhirnya Umar bin Khattab itu gembira sekali, dia memahami bahasanya siapa lagi yang lebih baik dari Abu Bakar selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu dia mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dia menyampaikan berita gembira ini. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalaulah Rasulullah SAW tidak pernah berbicara tentang Hafsah, maka aku yang maju. Ini benar-benar para sahabat menjaga rahasia. Sekecil ini loh, rahasia Nabi SAW dijaga. Seperti itu. Ini kita harus seperti itu. Senantiasa ada penghormatan, memuliakan dia, menjaga rahasia dia. Kemudian idharul farahi bima ruziqu min isratihim wa ukhuwatihim. Lihat, menampakkan kegembiraan terhadap apa yang telah diberikan rezeki darinya berupa berupa pergaulan, pertemanan, persahabatan dan persaudaraan. Itu harus dia tampakkan. Jangan dia tampakkan kalau dia senang saja. Iya, dia senang saja, dirinya senang baru ditampakkan. Kalau dia dirinya susah atau lagi diomelin orang tuanya atau dimarahi orang tuanya, dia datang kepada temannya, dia nampakkan wajah yang cemberut kepada saudaranya. Jangan. Itu akan ketahuan. Seperti itu tidak bagus dari perilaku seperti itu. Tetap ditampakkan kegembiraan seolah-olah kita itu tidak memiliki masalah dimanapun. Menampakkan kegembiraan terhadap saudara-saudaranya. Dan ini juga perlu diingat bagi para ikhwah, itu diingat bahwasanya jangan sesekali engkau curhat kepada orang-orang yang engkau ragu padanya, meskipun engkau bersaudara, berteman baik, akrab kepadanya. Jangan, karena itu akan menjadi musibah bagi antum kelak di hari kemudian dan jadi bumerang. Maka sampaikan rahasia bagi orang-orang yang amanah, kepada orang-orang yang amanah, yang bisa diterima dari janji-janji mereka, yang bisa diterima oleh janji-janji mereka. Betapa banyak orang yang berteman akrab, bahkan layaknya saudara, namun ketika dia telah menyampaikan seluruh daripada rahasia-rahasia dia, ternyata orang-orang tersebut berpaling. Setelah dia berpaling, dia membongkar dari rahasia-rahasia tersebut. Ini termasuk orang-orang yang tidak amanah, dan berhati-hati dari sifat-sifat orang-orang munafik. Di antaranya adalah tidak amanah terhadap apa yang telah disampaikan kepadanya. Nah, ya. Hadiah satu saja, Pak. Satu atau tiga? Ya, ini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa bab yang tadi kita baca? Sudah pernah dapat hadiah? Sudah pernah? Belum pernah? Coba. 8. Hah? Coba baca.
Apa itu? Kelapangan hati, ya. Iya, terus? Masih ada lagi? Hah? Meninggalkan kesombongan. Sebelum meninggalkan kesombongan, apa dia? Hah? Iya, enggak, sudah itu, kesombongan. Terus menahan, ya, menahan amarahnya. Apalagi? Senantiasa, iya, ahsan. Itu dia, senantiasa menghormati, memuliakan saudaranya. Satu saja atau dua? Satu. Oh, satu pasang. Bagi-bagi sama temannya. Kan ke lapangan, melapangkan tangan. Siapa yang bisa hafal satu hadis yang disebutkan tadi? Itu sana belum pernah dapat hadiah. Iya, coba. Pakai PC ya? Hah? Bahasa Arabnya? Hah? Hah? Hasan. Itu hadisnya, satu hadis. Satu hadis lagi tentang tangan yang di atas. Bahasa Arabnya. Menggunakan bahasa Arab. Yang belum pernah dapat hadiah. Yang belum pernah dapat hadiah. Belum pernah dapat hadiah? Belum pernah? Belum. Coba satu hadis. Hah? Bahasa Arabnya. Saya mau bahasa Arabnya. Ayo. Ayo bahasa Arabnya. Saya mau bahasa Arabnya. Siapa? Sudah pernah? Antum sudah pernah dapat hadiah? Hah? Hah? Lah. Bukan masalah lamanya. Saya mau yang belum pernah dapat hadiah. Bahasa Arabnya tadi. Bahasa Arabnya yang Anda sebutkan. Hah? Ayo cepat. Kenapa? Gampang sekali tadi. Ya. Bukan. Hadisnya, saya mau hadisnya. Ayo. Hah? Al-yadul ulya. Hah? Hah? Sini. Ayo sini. Ayo coba sini. Apa tadi ini? Nah, khairun minal. Nah, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa maksudnya? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, apa maksudnya? Memberikan itu lebih baik daripada meminta. Nah. Tafadhal, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Wallahu taala alam.